merupakan negara kepulauan dengan luas mencapai 1,905 juta kilometer persegi. Kepulauan Indonesia terbentang dari Sabang sampai Merauke. Dengan luas yang sedemikian besar itulah menjadikan Indonesia sebagai negara dengan penduduk terbanyak urutan keempat dunia. Indonesia juga menyandang predikat sebagai negara agraris dengan luas lahan pertanian 7,46 juta hektar. Hal ini dikarenakan makanan pokok masyarakat Indonesia adalah nasi. Selain sebagai sektor penyedia pangan, pertanian juga berkontribusi sebagai penyedia lapangan pekerjaan. Dengan lahan pertanian yang cukup luas, maka dibutuhkan banyak petani sebagai tenaga kerja untuk mengolah lahan pertanian tersebut. Di samping itu, sektor pertanian juga berperan sebagai penyumbang devisa negara dalam kegiatan ekspor beras ke negara lain seperti Singapura, Malaysia, hingga Australia. Akan tetapi, apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, lahan pertanian di Indonesia terus mengalami ketidakstabilan. Hal ini menyebabkan penurunan produktivitas petani yang menyebabkan penurunan hasil pertanian. Selain itu, penurunan hasil pertanian juga diakibatkan oleh faktor human error maupun faktor non-teknis. Contoh dari faktor human error yaitu pemberian pupuk maupun pestisida secara berlebihan, sehingga mencemari lingkungan dan merusak padi. Sedangkan contoh faktor non-teknis yaitu serangan berbagai macam hama seperti tikus, belalang, dan lereng. Hama-hama tersebut dapat menyebabkan kegagalan panen. Berdasarkan survei yang telah kami lakukan secara online, diketahui bahwa masalah utama yang dihadapi petani dalam mengolah lahan pertanian adalah serangan hama. Bahkan, masalah ini dapat menyebabkan kegagalan panen hingga 2-3 kali masa tanam. Hal ini menginspirasi kami untuk merancang gagasan sebuah alat pembasmi hama pertanian ramah lingkungan bernama Piyoti. Alat berbasis IoT ini memanfaatkan gelombang suara sebagai media pembasmi hama. Piyoti terdiri dari Arduino, speaker, sensor gerak, dan modul sensor kamera. Komponen ini dirakit menjadi satu dan terintegrasi dengan smartphone. Proses perakitannya yaitu yang pertama, sensor gerak dan Arduino dihubungkan melalui port ground dan port 5V. Lalu, kamera disambungkan dengan Arduino melalui port ground dan port 3V. Port-port yang disambungkan tersebut berfungsi untuk mengambil gambar dan merekam gambar. Sedangkan speaker dihubungkan dengan Arduino melalui port 3V dan port ground. Sedangkan untuk desain aplikasi mobilnya terdiri dari halaman utama, halaman navigasi, halaman setting frekuensi, serta halaman data kedatangan hama. Halaman utama berfungsi sebagai welcome page bagi user. Lalu halaman navigasi akan menampilkan beberapa menu untuk menuju halaman setting frekuensi atau halaman data kedatangan hama. Pada halaman setting frekuensi, petani dapat mengatur frekuensi suara yang akan dikeluarkan oleh speaker. Sedangkan pada halaman data kedatangan hama akan ditampilkan data-data hama yang ada di lahan pertanian serta informasi daya baterai yang tersisa pada alat. Cara kerja alat ini adalah apabila terdapat hama dalam lahan pertanian dan hama tersebut menimbulkan gerak, maka sensor akan mendeteksi gerak tersebut serta kamera akan mengambil gambar hama. Hasil yang diperoleh oleh sensor gerak dan gambar hama ini kemudian akan dikirimkan ke smartphone menggunakan konektivitas Wi-Fi. Data yang dikirim ke smartphone berupa gambar hama beserta tanggal dan jam kedatangan hama di lahan pertanian tersebut. Data gambar hama berfungsi untuk mengetahui jenis hama yang datang ke lahan pertanian, sehingga petani dapat mengatur frekuensi suara, infrasonik, audiosonik, atau ultrasonik yang akan dikeluarkan melalui speaker dengan akses kontrol smartphone. Sedangkan data tanggal dan jam kedatangan hama berfungsi untuk memonitor waktu seringnya hama datang ke lahan pertanian agar petani dapat mempelajari hubungan antara jenis hama dan waktu kedatangannya. Sehingga petani dapat melakukan antisipasi untuk menambahkan tindakan khusus untuk mengusir hama.
misalnya dengan cara mengunjungi lahan pertanian di jam-jam tertentu ketika hama sering datang. Selain itu, terhubungnya smartphone dengan alat juga difungsikan untuk memonitor daya baterai yang tersisa pada alat, sehingga petani dapat mengganti baterai pada alat sebelum baterai benar-benar habis. Manfaat diterapkannya alat ini yang pertama adalah dapat memangkas biaya produksi pertanian karena petani tidak perlu lagi membeli pestisida. Yang kedua, lingkungan sekitar lahan pertanian terjaga kelestariannya karena alat rancangan kami tidak meninggalkan residu berbahaya. Yang ketiga, mempermudah petani dalam memonitor lahan pertaniannya dimanapun dan kapanpun sehingga terbebas dari serangan hama. Sehingga diharapkan kedepannya terjadi peningkatan kualitas dan kuantitas hasil pertanian sebagai tujuan utama pembuatan alat ini.